pemanasan global. Pemanasan global atau sering kita dengar dengan global warming adalah salah satu fenomena peningkatan suhu rata-rata bumi. Penyebab utamanya adalah meningkatnya gas-gas emisi ke rumah kaca atau efek rumah kaca, dan kemudian menyebabkan terjadinya peningkatan suhu rata-rata bumi secara singkat dan lebih cepat dari yang seharusnya. Nah, efek rumah kaca adalah proses alami di mana gas-gas rumah kaca dapat menangkap radiasi matahari dan mempertahankan tersebut agar suhu tetap hangat. Namun, ketika gas-gas rumah kaca di bumi meningkat, maka peningkatan suhu rata-rata di bumi akan terjadi lebih cepat dari yang seharusnya. Selain itu, efek rumah kaca juga merupakan salah satu fenomena penangkapan dan pemantulan kembali radiasi inframerah gas-gas di atmosfer. Gas-gas tersebut seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Nah, kaca tersebut melakukan pemantulan dan penangkapan gas-gas kembali di bumi sehingga menyebabkan suhu rata-rata di bumi meningkat karena dipantulkan kembali, kemudian meningkat namun dipantulkan kembali dari atas. Nah, hal tersebut seperti layaknya rumah kaca yang bekerja dengan pemantulan cahaya dan juga penangkapan cahaya. Namun tetap di dalamnya yaitu suhu rata-ratanya menjadi lebih hangat dan lebih kuat dari yang seharusnya. Setelah kita mengetahui apa itu definisi dari pemanasan global atau global warming dan juga pengertian dari efek rumah kaca, tentunya pasti ada penyebab dari suatu fenomena tersebut. Nah, penyebab dari pemanasan global yaitu, mari kita bahas dalam kali ini. Yang pertama yaitu emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia. Seperti yang sudah tadi dijelaskan dan disebutkan dalam pengenalan efek rumah kaca, emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida merupakan salah satu penyebab utama dari pemanasan global. Gas-gas ini dilepaskan ke udara dari berbagai aktivitas manusia seperti transportasi, pembangkit listrik, dan industri. Yang kedua yaitu deforestasi. Deforestasi atau pengundulan hutan merupakan menjadi penyebab dari pemanasan global. Hal ini dikarenakan karena hutan merupakan tempat penyimpanan karbon dioksida di bumi. Nah, jika pohon-pohon atau tumbuhan yang berada dalam hutan tersebut ditebang, maka karbon yang tersimpan dalam tanah akan menyebar ke udara dan hal tersebut dapat meningkatkan terjadinya efek rumah kaca. Dan ketiga yaitu penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam juga menjadi penyebab dari terjadinya pemanasan global. Mengapa demikian? Bahan bakar fosil digunakan untuk alat transportasi, pembangkit listrik, dan industri. Nah, penggunaannya menghasilkan emisi gas rumah kaca yang besar dan dapat merusak lingkungan. Nah, hal tersebut juga dapat memicu terjadinya pemanasan global atau peningkatan suhu rata-rata di bumi. Nah, yang keempat yaitu peningkatan populasi manusia. Peningkatan jumlah manusia di bumi juga menjadi penyebab dari terjadinya pemanasan global. Semakin banyak manusia, maka tentunya semakin banyak aktivitas yang akan dilakukan oleh manusia. Nah, hal tersebut dapat juga memicu terjadinya proses global warming karena semakin banyak aktivitas yang dilakukan oleh manusia, maka semakin besar pula emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Nah, hal tersebut juga memicu terjadinya peningkatan suhu rata-rata di planet kita ini. Yang kelima yaitu pertanian dan peternakan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, industri pertanian dan peternakan juga merupakan sebagai sumber terjadinya pemanasan global atau global warming. Nah, juga dikarenakan peternakan dan pertanian ini dapat memicu dan menimbulkan sumber emisi gas rumah kaca. Kebanyakan emisi ini dihasilkan oleh ternak seperti sapi, kambing, dan domba. Nah, selain itu, penggunaan pupuk dan pestisida juga dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca di sekitar kita. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanian dan peternakan juga adalah aktivitas manusia yang dapat memicu terjadinya pemanasan global. Nah, ada pun contoh secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu menggunakan kendaraan pribadi yang berbahan bakar fosil seperti mobil atau sepeda motor untuk pergi ke tempat yang dekat. Kedua, yaitu membiarkan
alat elektronik seperti televisi, komputer, dan lampu menyala ketika tidak digunakan. Yang ketiga, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu pertanian dan peternakan dapat menimbulkan emisi rumah kaca. Nah, juga mengonsumsi atau memakan daging dalam jumlah yang banyak juga menyebabkan terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi. Yang keempat yaitu membuang sampah pada tempat yang tidak semestinya dan tidak memilah sampah. Nah, yang kelima yaitu membuang bahan kimia rumah tangga seperti pembersih lantai atau obat-obatan yang telah kadaluarsa ke tempat yang sembarangan. Nah, dampak dari pemanasan global antara lain. Nah, yang pertama tentunya peningkatan suhu global. Kedua, yaitu mencairnya es di kutub. Peningkatan suhu global juga dapat menyebabkan meltingnya atau mencairnya es di kutub utara maupun kutub selatan. Ketiga yaitu perubahan pola cuaca. Nah, yang keempat yaitu kenaikan suhu di laut. Nah, yang kelima yaitu kesehatan manusia terancam. Nah, sebagai seseorang yang peduli dengan lingkungan dan planet, kita harus mencari solusi untuk mengatasi pemanasan global agar tidak semakin parah. Berikut adalah beberapa upaya dan solusi untuk mengatasi pemanasan global. Nah, yang pertama yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam adalah sumber gas rumah kaca. Oleh sebab itu, kita bisa mengurangi bahan bakar fosil tersebut dan dapat membantu mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca. Kita dapat menguranginya dengan cara kita bisa beralih dari dari kendaraan pribadi, bisa beralih ke transportasi umum, atau jika jaraknya dekat kita bisa hanya berjalan kaki saja atau bersepeda jika memungkinkan. Kedua yaitu mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, memperbanyak penanaman pohon atau melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang gundul. Seperti yang kita ketahui, pohon dapat menyerap karbon dioksida dari udara dan dapat menghasilkan oksigen. Sehingga memperbanyak penanaman pohon dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Kita dapat melakukan aksi penanaman pohon bersama komunitas, organisasi, bahkan dimulai dari misalnya di halaman atau di area-area di sekitar kelas, seperti adanya kebun kelas. Kita juga bisa menanam pohon tersebut dan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga dapat mengatasi pemanasan global yang kian meningkat. Yang keempat yaitu mengurangi pembuangan sampah dan kita harus bisa mendaur ulangnya. Pembuangan sampah yang tidak benar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat menyebabkan terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi dan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang kelima, jangan lupa menjaga kesadaran lingkungan. Penting bagi kita untuk menjaga kesadaran lingkungan karena dampaknya juga akan kita sendiri yang merasakannya. Kita yang merusak, kita yang merasakan, kita yang merawat, kita juga yang merasakannya. Jadi dengan menjaga kesadaran lingkungan dan memperbanyak edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, kita dapat mengurangi terjadinya emisi gas-gas rumah kaca dan memperkecil terjadinya polusi udara. Karena tentunya pohon-pohon tersebut akan menyerap karbon dioksida dan juga lingkungan yang bersih. Tentunya kita saja pasti lebih terasa nyaman tinggal di tempat yang lebih bersih dibanding tempat yang kotor. Jadi kita dimulai dari kesadaran diri, kita harus menjaga lingkungan dan mengajak orang lain untuk menjaga dan melestarikan lingkungan kita agar tetap bersih dan terjaga dan juga tercemar dari polusi-polusi yang dapat peningkatan emisi gas rumah kaca dan sehingga dapat mengatasi terjadinya global warming. Sebagai penutup, marilah kita berkomitmen untuk menjadi agen perubahan dalam keberlangsungan hidup di bumi dan juga agar bumi lebih sehat ke depannya. Marilah kita bersama-sama melaksanakan pola hidup yang bersih dan ramah lingkungan agar bumi tetap aman dan nyaman untuk kita tinggali
secara bersama dan juga untuk generasi yang kedepannya.